Malam itu, hujan turun deras di kota metropolitan Jakarta, di apartemennya yang modern dan minimalis. Rania, seorang wanita berusia 27 tahun, duduk di depan laptopnya. Ia adalah seorang illustrator freelance dengan kehidupan yang cukup tenang, setidaknya sampai malam itu. Sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat peristiwa-peristiwa yang kemudian benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Pada awalnya, ia mengabaikannya sebagai kebetulan. Namun, ketika ia bermimpi tentang kecelakaan besar di sebuah jalan raya, dan hal itu ternyata benar-benar terjadi keesokan harinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Rania mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku tua yang baru saja ia beli dari toko barang antik. Buku itu tampak usang, dengan tulisan-tulisan tangan yang tak bisa ia pahami. Saat ia membuka halaman tengahnya, sebuah simbol aneh bersinar redup. Tanpa sadar, ia menyentuh simbol itu. Tiba-tiba, ruangan di sekitarnya berubah menjadi gelap, dan tubuhnya seperti terseret oleh pusaran angin yang sangat kuat. Ketika ia membuka mata, ia berada di tempat yang sama sekali asing. Rania menemukan dirinya berdiri di tengah padang pasir yang luas. Di kejauhan, ia melihat benteng megah dengan arsitektur kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tubuhnya masih memakai piyama, namun orang-orang di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda heran. Mereka malah menundukkan kepala, seolah-olah ia adalah seseorang yang penting. Seorang pria berpakaian serba emas mendekatinya. "Akhirnya, kau datang, Wahyu Dewata," katanya dengan nada hormat. "Kami telah menunggu kedatanganmu untuk membimbing kami." Rania bingung. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa, tapi kata-katanya hanya ditanggapi dengan senyum lembut. Orang-orang itu percaya bahwa ia adalah seorang peramal sakti yang dikirim oleh dewa untuk membantu kerajaan mereka. Awalnya, Rania ingin menyangkal klaim tersebut. Namun, ketika ia secara tidak sengaja meramalkan cuaca buruk yang akan datang, dan ramalannya benar-benar terjadi, semua orang semakin yakin bahwa ia adalah utusan langit. Ia pun akhirnya menerima posisi sebagai penasihat kerajaan, meskipun ia tetap merasa cemas dan bingung. Rania semakin terjebak dalam peran barunya sebagai Wahyu Dewata, seorang peramal sakti yang diyakini memiliki kekuatan ilahi. Meskipun awalnya ia merasa cemas, ia mulai belajar cara mengendalikan kemampuan mimpinya. Dalam tidurnya, ia melihat potongan-potongan gambar tentang masa depan. Mimpi-mimpi itu kadang-kadang membingungkan, tetapi seringkali sangat jelas hingga ia bisa melukiskannya di atas kertas. Pada suatu malam, Rania bermimpi tentang sebuah pemandangan yang menakutkan. Ia melihat dua pasukan besar bertempur di padang pasir, dengan langit dipenuhi asap tebal dan darah menggenangi tanah. Di tengah pertempuran, seorang pemimpin dari kerajaan tetangga yang dikenal sebagai Raja Kalabima tampak berdiri di atas bukit, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Mimpi itu begitu nyata, sehingga Rania terbangun dengan napas terengah-engah. Keesokan harinya, raja yang memerintah kerajaan tempat Rania tinggal, Raja Arya Sena, mendekatinya. Pria paruh baya itu tampak gelisah. "Wahyu Dewata," katanya dengan nada hormat, "aku meminta ramalanmu tentang masa depan kerajaan kita. Ada desas-desus bahwa kerajaan Kalabhima sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang." Rania ragu-ragu. Ia tahu bahwa mimpi-mimpinya bisa menjadi kenyataan, tetapi ia juga sadar bahwa apapun yang ia katakan akan memengaruhi keputusan para pemimpin. Namun, ketika ia melihat tatapan penuh harap dari mata raja, ia tidak bisa menolak. "Yang mulia," kata Rania akhirnya, "aku telah melihat sebuah mimpi.
Aku melihat dua pasukan besar bertempur di padang pasir, kerajaan Kalabhima. Mereka berencana menyerang kita. Raja Arya Sena langsung bertindak berdasarkan ramalan Rania. Ia memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiap menghadapi invasi. Namun, karena tak ingin menunggu musuh datang, Raja memutuskan untuk melakukan serangan preventif terlebih dahulu. Kita tidak boleh memberi mereka kesempatan, kata Arya Sena dengan suara lantang saat rapat Dewan Perang. Kita harus menyerang mereka lebih dulu sebelum mereka sempat memulai. Rania mencoba menenangkan situasi. Yang mulia, mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan ini tanpa pertumpahan darah, katanya hati-hati. Namun, nasihatnya hanya ditanggapi dengan senyum dingin oleh para jenderal. Mereka sudah terlalu haus akan kekuasaan dan balas dendam atas penghinaan lama dari kerajaan Kalabhima. Akhirnya, Rania menyerah. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran mereka. Perang dimulai beberapa minggu kemudian. Pasukan kerajaan Arya Sena menyerang benteng utama Kalabhima, memicu serangkaian konflik yang tak terhindarkan. Awalnya, kerajaan Arya Sena berhasil merebut beberapa wilayah penting milik musuh. Namun, Raja Kalabhima tidak tinggal diam. Ia memimpin pasukannya sendiri, dan pertempuran besar-besaran pun pecah. Rania menyaksikan segalanya dari istana. Ia melihat bagaimana orang-orang yang dulunya hidup damai, kini berubah menjadi mesin pembunuh. Desa-desa dihancurkan, ladang-ladang hangus terbakar, dan ribuan orang kehilangan nyawa. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah-wajah korban perang dalam mimpinya. Mereka semua menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Ia mencoba menghentikan perang dengan memberikan ramalan-ramalan damai. Suatu hari, ia bermimpi tentang sebuah perjanjian damai antara kedua kerajaan. Ia menggambarkannya kepada raja dan para penasihatnya, namun mereka hanya tertawa. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang, kata salah satu jenderal. Kemenangan ada di depan mata. Seiring berjalannya waktu, Rania mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Mimpi-mimpinya bukan sekadar gambaran masa depan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan manusia. Apa yang ia ramalkan pada awalnya, rencana invasi Kalabhima, sebenarnya adalah hasil dari interpretasi para pemimpin terhadap ramalannya. Dengan kata lain, ia tidak hanya melihat masa depan, ia juga menciptakannya. Beberapa tahun berlalu, dan perang masih berkecamuk. Rania menjadi semakin putus asa. Ia tidak lagi keluar dari kamarnya, hanya duduk di tepi jendela, menatap padang pasir yang kini dipenuhi mayat dan reruntuhan. Ia mulai membenci dirinya sendiri, merasa bahwa ia adalah penyebab dari semua ini. Namun, ia tidak bisa berhenti bermimpi. Setiap malam, ia melihat potongan-potongan baru tentang konflik yang tak ada habisnya. Kadang-kadang, ia melihat kemenangan yang tipis bagi salah satu pihak. Tetapi, lebih sering ia melihat kehancuran total, kedua kerajaan saling memusnahkan sampai tidak tersisa apapun. 10 tahun telah berlalu sejak Rania pertama kali tiba di kerajaan kuno itu. Tubuhnya yang dulu muda dan penuh semangat kini terasa rapuh, dipenuhi luka batin yang tak tersembuhkan. Ia bukan lagi Wahyu Dewata yang dipuja-puja oleh rakyat. Ia hanya seorang wanita tua dengan bayangan kelam masa lalu yang menghantui setiap langkahnya. Namun, meskipun dunia di sekitarnya mulai melupakannya, beban rasa bersalah yang ia tanggung tidak pernah surut. Setiap malam, ia bermimpi tentang jeritan para korban perang, tentang darah yang mengalir di padang pasir, tentang api yang membakar segalanya. Namun, ada satu hal yang membuat Rania tetap bertahan. Harapan
bahwa suatu hari ia akan menemukan cara untuk memperbaiki kesalahannya. Ia percaya bahwa jika ia bisa meramalkan perdamaian yang sejati, ia mungkin bisa mengakhiri semua ini. Namun, mimpi-mimpinya tidak lagi memberikan gambaran yang jelas. Sebaliknya, ia sering melihat kehancuran total, kedua kerajaan saling memusnahkan, sampai tidak tersisa apapun. Itu adalah nasib yang tidak ingin ia lihat menjadi kenyataan. Pada tahun ke-10 perang, situasi benar-benar mencapai titik nadir. Kerajaan Aryasena dan Kalabhima sama-sama hampir musnah. Kota-kota mereka hancur, tanah subur berubah menjadi gurun tandus, dan ribuan orang mati kelaparan. Para prajurit yang dulunya gagah perkasa kini berjalan terseok-seok, tubuh mereka kurus karena kelaparan dan penyakit. Bahkan para pemimpin kedua kerajaan tampak lelah dan putus asa. Rania menyaksikan semua ini dari istana yang kini nyaris runtuh. Dinding-dindingnya retak, dan angin dingin masuk melalui celah-celah kayu yang lapuk. Ia tidak lagi tinggal di ruangan megah yang pernah diberikan kepadanya sebagai penasihat kerajaan. Ia memilih tinggal di sebuah bilik kecil di bagian belakang istana, tempat ia bisa menyendiri tanpa diganggu oleh siapapun. Namun, meskipun ia berusaha menjauh dari dunia, ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Setiap pagi, ia mendengar ratapan para janda yang kehilangan suami, tangisan anak-anak yatim, dan erangan orang-orang yang terluka. Suara-suara itu menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur. Suatu malam, saat ia duduk di tepi jendela yang reyot, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat Raja Aryasena sendiri berdiri di pintu kamarnya. Pria itu tampak jauh lebih tua dibandingkan 10 tahun lalu. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini beruban, dan wajahnya dipenuhi kerutan mendalam. Matanya yang dulunya penuh keyakinan kini kosong, seperti api yang sudah padam. "Wahyu Dewata," katanya dengan suara serak. "Aku butuh ramalanmu sekali lagi." Rania menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku sudah tidak memiliki kekuatan apapun lagi, Yang Mulia," katanya pelan. "Tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubah apa yang telah terjadi." "Tapi aku membutuhkanmu," bentak Aryasena, suaranya tiba-tiba meninggi. "Kerajaanku sekarat, rakyatku kelaparan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Rania menundukkan kepala, hatinya tercabik-cabik. Ia tahu bahwa raja tidak salah. Semua ini adalah hasil dari keputusannya 10 tahun lalu. Keputusan untuk memberikan ramalan yang akhirnya memicu perang besar ini. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. "Aku akan mencoba," katanya akhirnya. Meskipun ia sendiri tidak yakin apakah ia masih bisa bermimpi. Malam itu, Rania tidur dengan gelisah. Ia berharap bahwa mimpi-mimpinya akan memberikan jawaban, atau setidaknya petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Namun, ketika ia tertidur, ia bermimpi tentang sesuatu yang sangat mengerikan. Ia melihat dirinya berdiri di tengah medan pertempuran yang luas. Di sekelilingnya, mayat-mayat bergelimpangan, darah menggenangi tanah, dan asap tebal memenuhi udara. Di kejauhan, ia melihat dua sosok yang dikenalnya dengan baik. Raja Aryasena dan Raja Kalabhima. Mereka berdiri berhadapan, masing-masing memegang pedang yang berkilauan. Mata mereka dipenuhi kemarahan dan dendam. "Akhirnya, kita bertemu di sini," kata Aryasena dengan suara parau. "Hari ini, salah satu dari kita harus mati." "Setuju," balas Kalabhima, suaranya dingin seperti es. "Biarkan darah kita menentukan nasib kerajaan ini." Dengan gerakan cepat, kedua raja itu saling menyerang. Pedang mereka beradu,
menciptakan percikan api yang menyilaukan. Pertarungan itu berlangsung lama, hingga akhirnya salah satu dari mereka jatuh. Rania tidak bisa melihat siapa yang menang, karena seluruh medan pertempuran tiba-tiba diselimuti oleh kabut tebal. Namun, ketika kabut itu mulai menipis, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Kedua kerajaan telah hancur total. Kota-kota mereka lenyap, tanah mereka tandus, dan rakyat mereka mati kelaparan. Tidak ada yang tersisa. Rania terbangun dengan napas tengah-engah. Mimpi itu begitu nyata, sehingga ia merasa seperti baru saja menyaksikan kenyataan. Ia tahu bahwa ini adalah peringatan nasib yang akan terjadi jika perang ini terus berlanjut. Keesokan harinya, Rania langsung menghadap Raja Arya Sena. Ia menceritakan mimpi yang dialaminya tentang kehancuran total yang akan menimpa kedua kerajaan jika perang ini tidak segera diakhiri. "Yang mulia," katanya dengan nada mendesak, "ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita tidak berdamai sekarang, maka tidak akan ada yang tersisa. Kerajaan kita akan lenyap dari muka bumi." Arya Sena menatapnya dalam-dalam, matanya dipenuhi konflik. Ia tahu bahwa Rania tidak pernah salah dalam ramalannya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa mempercayai musuh yang selama ini telah membunuh rakyatnya? "Sampaikan pesan ini kepada Raja Kalabhima," kata Rania akhirnya. "Bertemu di padang pasir, di tempat pertempuran terakhir. Biarkan kita berbicara, bukan bertarung." Setelah banyak pertimbangan, Arya Sena akhirnya setuju. Pesan damai dikirimkan kepada Kalabhima, dan setelah beberapa hari, jawaban datang. Raja Kalabhima setuju untuk bertemu. Pertemuan itu diadakan di padang pasir yang luas, tempat pertempuran terakhir terjadi. Ribuan prajurit dari kedua pihak berkumpul, tetapi mereka tidak membawa senjata. Raja Arya Sena dan Raja Kalabhima berdiri berhadapan, ditemani oleh para penasihat mereka. Rania berdiri di antara mereka, wajahnya pucat namun teguh. "Aku tidak percaya padamu," kata Kalabhima, suaranya dingin. "Bagaimana aku bisa yakin bahwa ini bukan tipuan?" "Aku juga tidak percaya padamu," balas Arya Sena. "Tetapi jika kita tidak berdamai sekarang, maka kita akan saling memusnahkan." Rania maju selangkah ke depan. "Ini adalah kesempatan terakhir kita," katanya dengan suara gemetar. "Jika kita tidak berdamai sekarang, maka tidak akan ada yang tersisa. Biarkan kita berjanji untuk tidak saling menyerang lagi demi rakyat kita yang telah menderita selama 10 tahun. Akhirnya, setelah banyak diskusi, kedua raja itu setuju untuk menandatangani perjanjian damai. Mereka berjabat tangan di bawah langit yang kini suram, diiringi sorak-sorai para prajurit yang meletakkan senjata mereka. Namun, perdamaian ini tidak datang tanpa harga. Kerajaan Arya Sena dan Kalabhima kini hanyalah bayangan dari kejayaan mereka dulu. Kota-kota mereka hancur, tanah mereka tandus, dan rakyat mereka kelaparan. Bahkan Rania sendiri tidak bisa merasakan kelegaan. Ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari ramalannya, ramalan yang seharusnya tidak pernah ia ucapkan. Malam setelah perjanjian damai, Rania duduk sendirian di tepi sungai yang kering. Ia menatap langit gelap yang dipenuhi bintang-bintang, merenungkan apa yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir. Ia merasa seperti seorang penjahat yang tidak pantas mendapatkan ampunan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Di kakinya, ia menemukan buku tua yang sama yang membawanya ke dunia ini. Buku itu terbuka secara otomatis, dan simbol di halaman tengahnya bersinar redup. Rania terdiam sejenak,
lalu menyentuh simbol itu dengan tangan gemetar. Dunia di sekitarnya langsung berubah menjadi gelap, dan tubuhnya terseret ke dalam pusaran angin yang kuat. Ketika ia membuka mata, ia kembali ke apartemennya yang modern. Ketika Rania membuka mata, ia berada di apartemennya yang sama. Semua terlihat persis seperti sebelum ia pergi. Namun, ketika ia melihat cermin, ia terkejut. Wajah yang sebelumnya 10 tahun lebih tua, kini kembali muda seperti awal terlepar ke masa lalu. Ia memeriksa jam tangannya dan menyadari bahwa hanya 3 jam berlalu sejak ia menyentuh simbol di buku itu. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Di satu sisi, ia lega bisa kembali ke dunia modern. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Ia mencoba mencari informasi tentang kerajaan yang pernah ia tinggali, namun tidak ada catatan sejarah yang menyebutkannya. Seolah-olah peristiwa itu benar-benar lenyap dari ingatan dunia. Namun, Rania tahu bahwa itu nyata. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa mendengar jeritan para korban perang. Ia menyimpan buku tua itu di lemari, berharap tidak pernah menyentuhnya lagi. Namun, kadang-kadang ia merasa simbol di halaman tengah itu masih berkilauan dalam gelap. Beberapa minggu setelah kembali, Rania mulai mengalami mimpi-mimpi baru. Kali ini, ia melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan dunia modern. Banjir besar, ledakan di gedung pencakar langit, dan bahkan bencana alam yang menghancurkan kota-kota besar. Ia tahu bahwa jika ia berbicara, orang-orang mungkin akan mendengarkannya. Tetapi, apakah ia siap untuk memikul beban yang sama sekali lagi? Di tengah malam yang sunyi, Rania duduk di depan buku tua itu. Ia menatap simbol yang bersinar redup. Apakah ini kutukan? Gumamnya pelan. Ataukah aku memang ditakdirkan untuk ini? Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang berbisik, membawa aroma pasir dari dunia yang telah hilang.